أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا: والله يحب الصابرين. وقال أيضا: إن الله مع الصابرين. وقال أيضا: والله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم عافنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب أولادنا بالقرآن. اللهم أصلح أمورنا ببركة القرآن. اللهم أصلح حياتنا وأولادنا وبلدتنا ببركة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع على هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا طالبا إلا نجحته ولا مجاهدا في سبيل الله إلا نصرته ولا بيتا إلا سعته ولا زوجا إلا أصلحته ولا موظفا إلا وفقته ولا ربا إلا ولا ولدا إلا ربيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وسلتها برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini alhamdulillah kita mendapatkan keberkahan. Hari ini ya kita julasa ma'al malaikat. Kita duduk hangout bersama para malaikat. Kita mendapatkan amin, mendapatkan doa juga dari para malaikat. Dan insya Allah kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan para solehin, para orang soleh. Ya, karena ini adalah budaya talibul ilm, budaya orang menuntut ilmu. Ya, dan orang menuntut ilmu itu surganya itu cepat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa saja yang dia berjalan yang dia menapaki langkah-langkahnya karena Allah
Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkahnya menuju surga. Masya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Artinya surga sudah di depan mata. Ya, kita punya kekuatan, kita punya zat, punya bekal yang luar biasa, sehingga insya Allah ini adalah ya salah satu mizan timbangan yang nanti akan memberatkan kita di akhirat insya Allah. Jamaah sekalian, sidang salat subuh yang berbahagia, yang kemarin kita sedang membahas tentang fawaidus sabr wa thamaratuh. Jadi faidah sabar dan hasilnya, buahnya. Jadi kalau kita melihat fawaid, berbicara tentang faidah, itu berbicara tentang bagaimana posisi kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal kita. Intinya manusia yang dimasuk surga itu pasti aware, pasti meng-create amal-amal, dan amal-amal yang diinginkan adalah amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, supaya amal diterima itu, maka dia harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalnya diterima. Nah, ini kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, itu pertanyaannya selalu berbicara tentang amal. Ya. Jadi ayul amal afdal. Ya, ayul amal afdal. Amal apa yang paling afdal? Ya Rasulullah. Ayul amal yuqarribuna ilal jannah. Ya Rasulullah SAW, amal apa sih yang membuat kami lebih dekat lagi ke surga? Ya Rasulullah, ayul amal ya ahabbanallah. Ya Rasulullah SAW, amal apa yang ya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi pertanyaannya begitu. Kalau ketemu Rasulullah SAW, pasti yang tanya, amal apa sih yang paling hebat? Amal apa yang paling yang paling baik? Amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan ke surga? Wah, banyak sekali pertanyaan. Itu tentang amal. Ayul amal. Ya, jadi amal apa? Nah, amal yang itu ada yang panjang, itu dibutuhkan spirit, roh. Rohnya itu ini yang sekarang kita bahas. Ya, rohnya itu adalah syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Amal, ketika kita berdasarkan syukur, maka kita bahagia. Alhamdulillah. Ya, ini sudah kita bahas. Makanya dalam hadis ini, ya, hadis yang ajaib. Jadi kita baca hadisnya an Abi Yahya, dari Abi Yahya, Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala. Suhaib bin Sinan telah berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban amrul mukmin, ajaib orang mukmin itu. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Sungguhnya urusan orang mukmin itu seluruhnya adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang lebih hebat yang bisa berbuat seperti itu kecuali hanya orang-orang yang mukmin. In asabatu sarra syakar. Kalau dia kalau dia terkena sesuatu yang mengenaskan, musibah dan sebagainya, maka dia kalau dia sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, maka dia bersyukur. Ya. Wa in asabatu dharra sabara fa kana khairan. Ya, jadi kalau dia mendapatkan kesulitan, maka dia bersabar, dan itu baik baginya. Bersyukur baik baginya. Jadi syukur dan sabar itu tidak bisa dipisahkan. Inilah ruh amal. Tapi kita beramal. Ketika beramal di tengah jalan ada challenge, ya ada tantangan. Kita tidak sabar, rusak amal kita. Ya, marah. Saya ikhlas kok, saya ikhlas. Ngomongnya ikhlas tapi marah-marah begitu. Ya,
begitu, ya. Baru dinasihat sedikit, ya saya ikhlas kok. Wah, marah banget gitu. Memang mulutnya ikhlas, tapi hatinya, ya, dumal, ngerudet, memaki-maki, gitu. Nanti hati-hati. Nah, kita sudah bahas tentang syukur dan sabar, ya. Syukur dan sabar belum selesai. Jadi ada kisah, ya, yang membuat inspirasi kita. Ternyata amal itu, kalau sabar, itu bisa menyembuhkan, masya Allah. Ya, jadi amal soleh, ibadah itu kan ibadah itu kan berupa amal soleh. Ya, itu selain mendapat pahala, ya itu mendapat, ya, kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah memberikan keberkahan. Itu berkah dalam amal. Berkahnya banyak. Ya, jadi berkah amal itu banyak. Pahala, ya, kesembuhan, terus kemudian anak menjadi baik, ya, keluarga menjadi baik, masya Allah. Jadi ada sebuah kisah bagaimana seorang ibu yang sangat baik, ya, dia punya pembantu, begitu kan, punya pembantu. Nah, si ibu ini, ya, dia punya penyakit kanker yang sudah dahsyat betul, ya, dahsyat betul. Dia orang kaya, dokter sudah angkat tangan sebenarnya. Jadi ada terakhir kemo, ya, terakhir kemoterapi itu, dia harus, ya, di kemo. Jadi kira-kira sudah apa ya, di ujung tali lah, kira-kira udah mau putus, kira-kira gitu. Ya, kira-kira sekitar 80 atau 90%. Ya, jadi sisanya itu tinggal keajaiban aja. Nah, dia punya pembantu yang baru, ya. Ini kisahnya kisah orang TKW. Jadi TKW ini baru datang, baru bekerja, dia di Saudi, ya. Nah, orang Saudi kan biasanya, ya, macam-macam lah, ya, macam-macam. Nah, ini ada yang baik, gitu kan. Artinya ketika baru datang itu, masya Allah, gigih sekali. Ya, si ibu pembantu tadi ini luar biasa rajin betul. Jadi ada list yang harus dikerjakan, ya, dia kerjakan selesai belum pada waktunya. Wah, tenaganya bagus banget, ya. Kemudian, ya, setiap hari memang dia luar biasa rajin, bersih. Si tuan rumahnya ini senang sekali. Kemudian, ya, dia melihat setiap selesai kerja, yaitu selalu ke kamar mandi, dan kamar itu lama, itu kamar mandi lama. Itu selalu diperhatikan oleh, ya, si yang punya rumah, gitu. Kemudian, ya, si yang punya rumah ini heran, kenapa tiap hari kok ke kamar mandi lama banget. Ya, akhirnya setelah sebulan dia tanya, ketika memberikan gaji, kenapa sih kamu, ya, setiap hari, ya, di kamar mandi itu lama betul, begitu. Terus kemudian si ibu ini menangis, ya, maaf ya, ibu TKW, ibu pembantu ini menangis. Dia katakan begini, ya, saya ini orang yang sangat miskin, ya, saya baru melahirkan. Jadi saya dulu apply, ya, proses untuk ke negeri ini, ya. Terus kemudian ketika baru beberapa hari melahirkan, ya, saya dapat menerima panggilan, dan saya sangat miskin sekali. Saya perlu uang untuk menghidupi anak-anak saya. Jadi saya tinggalkan. Luar biasa, sabar, ya. Sabar menghadapi kehidupan. Dia harus meninggalkan bayinya. Dia ingin, dia mencari nafkah dulu supaya nanti dia pulang lagi untuk menghidupkan. Terus, karena saya baru melahirkan, ya, maaf,
Jadi saya harus mengeluarkan susu saya, ya, karena kan sakit, ya kan? Kalau nggak dibuang ya, dikeluarkan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi setiap hari saya ke kamar mandi, ya itu mengeluarkan ya susu itu, seperti itu, sembari menangis. Masya Allah, sabar. Spirit kerjanya itu adalah sabar. Nah, kemudian yang punya rumah ini, ya, dia sedih menangis. Dia bisa merasakan bagaimana dia punya anak, ya, terus mungkin anaknya sempat jauh, mungkin ya, Masya Allah, menangis. Dia nggak mikir lagi, ya. Akhirnya dia ambil ya hartanya, simpanannya, terus kemudian dia hitung kira-kira 2 tahun ya, 24 bulan. Jadi kan gaji itu kan besar ya, lumayan. Gaji di sana itu membantu sekitar 800 real. 800 real itu sekitar $200 lebih ya, 250 ke 200-an. 200 lah. Nah, dikali 2 tahun. Ya, itu besar buat Indonesia. Ya. Ini nggak begitu besar ya. Ya, hampir sama dengan Indonesia ya. Jadinya dulu nih. Sekarang mungkin udah lebih. Jadi ya dikali 24. Berapa tuh 24 dikali? Ya, 200 atau $250. Nah itu kemudian dia diberikan tiket, ya, dia bilang pulanglah, kamu tidak layak untuk berpisah dengan anakmu, begitu. Susuin anakmu itu, kemudian ya kalau kamu mau kembali lagi, ahlan masalah, silakan. Akhirnya senang sekali ibu ini kan bisa kembali bertemu dengan anaknya. Nah kemudian singkat cerita, ya si tuan rumah ini, dia setiap hari menangis. Kenapa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi sabar dan syukur ini tidak bisa dipisahkan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia menangisi. Kenapa kok tiba-tiba hatinya luluh, gampang sekali mengeluarkan uang, bahkan dikasih bonus juga, begitu kan buat anaknya. Ya nggak mikir lagi untuk mengeluarkan uang bersedekah seperti itu. Menangis dia. Dan dia merasakan bahagianya luar biasa. Seperti itu, bahagia betul. Bisa membantu si ibu ini, ya, yang sedang ya berjuang melawan kesabaran, berpisah dengan anaknya yang baru melahirkan, yang masih bayi, Masya Allah. Dan dia masih nifas itu langsung berjalan, hebat ya. Baru beberapa hari melahirkan udah bisa terbang, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian ketika saat dia harus kemo, ya. Dokter kemudian mendiagnosa, ya. Kemudian dokter terheran-heran. Dia bertanya, ibu, selama ini ibu berobat di mana? Ya, selama ini berobat di mana? Ini ajaib betul, ampuh betul nih obatnya. Oh, saya tidak pernah berobat, saya hanya mengikuti saran dokter aja untuk obat yang saya minum. Ibu, ya. Akar-akar kanker yang galak ini, yang jahat ini hilang semuanya, udah nggak ada. Masya Allah. Ya, jadi kalau kanker itu biasanya kalau dari kemo, kalau di operasi itu biasa masih ada gitu ya. Akar-akar kanker, ya, yang dahsyat ini, yang udah menyebar ini hilang semuanya. Kira-kira apa sih rahasianya nih? Coba pikir-pikir. Menangis lagi. Subhanallah. Allah memberikan keajaiban. Kenapa? Saya memang punya, dijelaskan. Saya memang punya pembantu yang, ya, dia baru lahirkan begini. Kemudian saya biayai dia. Dan herannya setiap hari saya kok menangis, bersyukur, senang, bahagia. Kan ikhlas, luar biasa. Orang ikhlas itu ketika dia, maaf ya kasarnya, membuang uang untuk sedekah, itu nggak dipikir-pikir lagi, malah senang, bahagia gitu.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku setiap malam nangis. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban. Allah membalas ya rasa syukurnya, sedekahnya ibu ini ya dengan menyembuhkan penyakitnya. Masya Allah, penyakit yang dasar. Ya, makanya dalam hadis dia dikatakan ya dawu ya, jadi sembuhkanlah mardokum, penyakit kalian dengan sedekah. Jadi itu ada hadis sahih. Dawu mardokum sedekah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian itu dengan sedekah. Ya, jadi kalau umpamanya keluarga kita ada yang sakit, coba sedekahin banyak, sedekahnya ikhlas. Jadi si ibu ini berarti sedekahnya benar-benar mendapatkan apa ya bahasanya, the right one, ya, in the right place, kira-kira begitu kali ya. Jadi mendapatkan orang yang benar, posisi yang benar, di tempat yang benar, ya, begitu kira-kira. Dia mensedekahnya benar-benar tepat guna, mensedekahnya kepada orang miskin dan posisi orang benar-benar butuh, gitu ya, orang-orang butuh seperti itu. Ya, jadi dia mengantongi uang kira-kira hampir 50 juta lah berarti kan. Indonesia besar 50 juta. Ya. Nah, bagi orang miskin kan masya Allah, ya dapat utuh tiket pun dibelikan. Ya, jadi masya Allah. Nah, si ibu tadi yang dia sabar betul, ya, dan dia benar-benar ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa, rajin ibadahnya, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu ya. Si ibu tadi yang dari Indonesia tadi mendapatkan kesembuhan, keajaiban, ya, yang menolongnya juga mendapatkan keajaiban. Luar biasa, syukur dan sabar. Ya, syukur dan sabar. Nah, jangan sekarang bahagia. Inilah syukur dan sabar itu ruh, spirit bagaimana ya perjalanan amal itu panjang ya, sampai kiamat kita terus beramal terus. Makanya kan kita bagi kemarin sabar itu 5 ya, jadi mutasabbir, orang yang selalu berusaha ya gigih untuk melakukan sabaran meskipun dia nggak sabar apa gitu ya kadang-kadang ya in out bolak-balik begitu kan. Atau mustabir, ya mustabir itu dia berusaha ya bolak-balik itu sehingga menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ya. Kemudian yang ketiga as-sabur, ya. As-sabur itu lebih kepada ya dikatakan la tahmilul ajlah, dia enggak terburu-buru, dia sabar begitu kan, panjang sekali waktunya. Dan ini yang dibicarakan adalah kualitas. Jadi kualitas dirinya ketika melakukan amal yang panjang ini, ya amal kita kan panjang nih, ya sampai meninggal kita beramal terus. Nah ini kualitasnya sabar, begitu. Nah kalau as-sabar itu kuantitasnya, jumlahnya. Sehari ini kita ada event amal-amal yang kita lakukan. Sekarang kita amal kita hari ini sekarang ya di majelis nih sekarang, majelis zikir, ta'lim. Sabar kita, ya sabar. Sabarnya apa? Nggak ngantuk, nggak ngobrol, tenang, begitu kan. Terus kemudian ketika doa mengaminkan, nah, itu sabar, mendengarkan. Terus kemudian berusaha menjalankan, begitu. Insya Allah, ya. Nah ini, jadi ini adalah ya as-sabar, quantity. Nanti selesai pengajian, ya kita ada lagi nanti amal berikutnya. Apa tuh? Breakfast juga amal itu. Nanti ada yang ngomong inilah, nyeletuk lah. Mungkin ada yang terasa kurang enak di hati. Sabar. Sabar. Jangan langsung marah. Gitu kan? Sabar. Ya, sampai capek masak, belum lagi. Sabar. Ya, nah, seperti itu. Nanti pokoknya pulang ke rumah ada lagi masalah lagi, ya kan, entah masalah anak, entah masalah suami, ya, entah masalah rumah, masalah apa, sabar. Sebentar lagi, ya kira-kira, ya mau istirahat sebentar lah kira-kira, sabar.
kalau ada masalah lagi. Nah ini namanya as-sabar. Kuantitasnya banyak, tapi sukses dia melakukan itu. Kemudian yang kelima adalah as-sabar. As-sabir. As-sabir itu dia yang mencakup seluruh tadi 4 tadi. Ya. Nah, itu. Jadi masya Allah. Insya Allah Allah berikan keajaiban kalau kita ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Keajaibannya apa? Ya, mungkin kita punya masalah, selesai masalahnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jangan berbahagia. Nah ini faidah sabar dan apa namanya tamratul dan buahnya, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan buahnya itu yaitu luar biasa, mahabbah, kecintaan Allah. Kalau sudah mendapat kecintaan Allah, masya Allah, ya itu surga dari tangan. Ya. Nah, yang pertama adamul istijabah lil muthira. Ya. Jadi tidak terpengaruh, ya, tidak merespon pengaruh-pengaruh yang masuk pada kita. Kita tetap ya establish, tetap sabar. Apakah oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, musuh-musuh Allah yang masuk ke dalam jiwa kita. Musuh Allah itu apa? Syaitan, iblis. Musuh dalam selimut itu masuk dalam, ya, ke dalam jiwa kita. Itu bisikan-bisikannya itu dahsyat betul. Ya udah, marahin aja dia, gitu. Pukul aja dia, gampang aja. Yang udah kurang ajar tuh, wah, dibisik-bisikin kita sama dia. Ya, nah seperti itu ya. Kemudian yang kedua, maghfiratul dzunub. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunannya, ya, wal hidayatu ila rasyad, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, ya, yang rasyad, ya, hidayah dan bimbingannya. Begitu. Allah Ta'ala wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang terkena musibah, yaitu orang yang, ya, berilah kabar-kabar gembira kepada orang yang terkena musibah. Alladzina idza asabatuhum musibah, ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan sesungguhnya kepada Allah lah kembali, dan kepada Allah lah, ya, raji'un, kita ini kembali. Sesungguhnya milik Allah dan semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika alaihim shalawat. Nah, jadi mereka itu mendapatkan salawat. Salawat itu doa. Kalau udah didoain oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Jangankan doa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kadang-kadang didoain oleh Rasul, sahabat itu, ya Rasulullah doain kita dong, gitu kan. Ya, ada juga, ya, datang kepada orang yang baru pulang haji, ya, yang masih segar, doain kita dong, gitu. Atau orang yang pergi haji yang sudah, ya, yang sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Multazam, ya, itu doa-doa yang makbul itu Ustaz di Multazam. Tahu Multazam ya? Depan pintu Ka'bah itu doa yang makbul. Begitu juga di Arafah. Itu nitip doa, dicatat. Dan itu juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang Allah yang mendoakan, nggak pakai nitip-nitip lagi, ya kan? Nggak capek-capek lagi kita dicatetin, doain, Allah, dari teman saya nih namanya Fulana, minta didoain, ya, supaya dapat jodoh, katanya, gitu. Ya, terus kemudian ini juga nih anaknya nih supaya jadi, ya, jadi insinyur. Nah, ini Allah yang mendoakan. Ulaika alaihim shalawatu. Jadi mereka itulah orang-orang yang mendapatkan doa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sabar, ya, sholawat, mendapatkan doa dari Allah, warahmah, dan mendapatkan rahmat. Ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang yang diberikan hidayah. 3, masya Allah, 3 poin didapat orang sabar itu. Ya, menurut Imam Alusi dikatakan as-sholat di sini, ya, itu asal katanya adalah doa. Ya, jadi
sholat itu memang artinya bukan Allah sholat ke dia, Allah mendoakan dia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan kepada Rasulullah SAW. Itu Rasulullah selalu doakan kepada para malaikat. Masya Allah. Ternyata tidak Rasul aja yang didoakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga siapa? Orang yang bersabar. Masya Allah. Jadi bu, kalau mau didoakan Allah Subhanahu Wa Taala sabar, ya, sabar. Dan Allah mendoakan macam-macam. Dia mendoakan mendapatkan hidayah, mendoakan mendapatkan sabar, mendoakan masuk surga. Ya, assalamualaikum, selamat, congrats. Masya Allah. Ya, luar biasa. Enak untuk doakan. Kayaknya kalau ada orang soleh kan, kamu semalam saya doakan, saya sebut nama kamu. Oh, senang banget kan, berbinar-binar. Wah, Masya Allah. Ya Syekh ini luar biasa. Kok kenal saya ya? Baik banget ya. Saya didoakan. Nah, ini langsung yang mendoakan ini adalah raja. Raja itu raja. Raja pemilik amal, pemilik surga. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, ini orang yang bersabar. Sabar itu aja. Ya. Itu sering ya. Sering saya dapatkan kisah ketika seorang disakiti, dia. Tapi sabar ya. Sabar. Terus kemudian ada temannya bilang, si fulan itu yang sering menyakiti kamu itu sekarang itu benar-benar takjub banget dengan kamu. Ya, dia itu ini banget. Takjub itu apa ya? Kagum banget. Padahal dulu musuh banget. Dulu kalau ngomong tuh pasti ngejelekin. Apa sih rahasianya? Gitu. Nah, kemudian dia mengatakan, ya, saya sih nggak ambil pusing. Saya nggak masukin ke hati. Kalau dia ngomong, dia dekat dengan saya, welcome. Ya, saya baiki dia. Apa yang bisa saya kasih dia. Pernah datang ya ke rumah begitu kan. Ya, kita makan sama-sama, ketemu di jalan, ya. Kadang saya ngongkosin begitu. Tahu nggak? Padahal dia benci banget sama kamu. Tapi sekarang kagum banget dia. Kagum banget. Nah, ini sabar. Sabar apa? Yasbir ala adha. Jadi sabar atas ada penyakit-penyakitnya, kejelekan-kejelekan. Jadi dalam ayat katakan ya waladina wa idza khatabahum jahiluna qalu ya salam. Jadi ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak jahil itu tuh ya, rese, tidak tidak punya otaknya, kira-kira begitu. Ya, tidak khatabahul jahilun qalu salam. Jadi orang-orang jahil, orang-orang jahat, orang-orang yang enggak berperi kemanusiaan ini, kalau ngomongin ngaco, qalu salam. Enggak pernah dibahas. Enggak pernah dibalas bagaimana menyakiti yang paling hebat, enggak. Bagaimana cara menyakiti, bagaimana cara membalas, bagaimana cara wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jadi kalau udah sabar begini, Allah berikan keajaiban. Orang itu menjadi baik, kagum, ngomong kemana-mana dan sebagainya. Masya Allah. Ini dari Imam Hasan Basri luar biasa. Ya, Imam Hasan Basri itu ketika dicaci maki apa ya, beliau belikan korma. Kemarin sudah kita bahas ya. Wah, orang itu sedih langsung. Ya, orang itu menjadi baik, kagum ya Imam Hasan Basri. Begitu juga ya cucu Rasulullah SAW, Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Ya, itu ketika beliau selesai ceramah apa sebagainya di luar masjid, baru sebentar keluar masjid itu dicaci lagi sama anak muda.
Dicaci sama anak muda. Jadi orang baik ini bukan berarti banyak temannya, ada juga yang dicaci, ya. Dicaci beliau, wah dicaci, terus kemudian ditarik langsung tangannya sama, ya, cucu Rasulullah SAW ini, ya. Jadi cicit ya, bukan cucu karena anaknya Zainal Abidin, gitu. Cicitnya cicit kira-kira gitu ya. Ditarik tangannya, terus kemudian kamu pelan-pelan ngomongnya, nanti kalau kedengaran orang kamu dipukulin, kamu dimarahin. Ayo. Baru ditarik tangannya, dibawa ke tempat sepi. Nah, kamu mau ngomong apa? Silakan. Lanjutkan maki-makianmu. Masya Allah. Sabar ya. Sabar. Malah enggak manggil orang. Ini orang ini kurang ajar nih. Nih, tangkap. Enggak. Malah diselamatkan supaya dia tidak dikebukin, supaya dia tidak dipukulin. Begitu. Akhirnya setelah dia masih memaki-maki, ya, Ali Zainul Abidin ini kemudian membuka jubahnya. Wah, jubahnya bagus itu. Buka jubahnya, jaketnya, terus kemudian dipakaikan anak muda ini. Ini untuk kamu. Terus masih lagi merokok kantongnya. Udah jaketnya dikasih, ya, di kantong ini ada berapa ratus dinar gitu ya. Dikasih lagi, ini untuk kamu. Ya, mudah-mudahan hidup kamu bahagia. Apa itu? Si anak muda ini kemudian menangis terseduh-seduh. Dia kata, Wallahi demi Allah, innaka anta, ya, antal haq hafidun Rasulullah SAW. Demi Allah, engkau benar-benar cucu Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi kalau keturunan Rasulullah SAW itu, Masya Allah, baik. Ya. Nah, ini ya, bagaimana sabar itu ternyata bisa membuat ajaib. Anak muda ini kemudian menangis, anak muda ini kemudian, ya, menjadi pengagumnya. Tadinya memaki-maki kan, gitu. Ini ya, maghfiratul dzunub, diampuni dosa-dosanya, terus kemudian dia dapat hidayah, kemudian ya dia dapat doa dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan hidayah. Rahmat itu yang menurut Imam Alusi itu adalah athana, pujian Allah. Jadi dia mendapatkan rahmat Allah, artinya dia mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut mufassir lain adalah at-ta'zim, keagungan, ya, maqam yang agung itu rahmat. Ya, bahkan menurut mufassir yang lain, ya, itu juga disebut maghfirah. Jadi rahmat itu maghfirah. Jadi macam-macam rahmat ini bentuknya. Ada yang sifatnya maghfirah, ada yang thana, pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang ta'zim, ya, kondisi yang diangkat, dielukan, ya, disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut-sebut di depan para malaikat. Wahai malaikatku, ini adalah hamba-Ku si fulan. Dia sabar. Oh, diumumkan di depan para malaikat. Ya. Salah satu pengumumannya adalah man kadhimal ghaib. Siapa yang dia mampu menahan dirinya, wa huwa qadirun, ya, wa huwa qadirun ayyaf'alu, dan dia mampu untuk melakukannya. Artinya dia kondisinya sedang marah. Ketika dia marah, dia sudah mampu melakukan marahnya hebat dan sebagainya, atau dia pukul, dia mampu. Gitu. Tapi dia mankah di mana? Siapa yang bisa menahan dirinya, padahal dia mampu melakukan amarah itu. Fada'allahu ala khalaik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh makhluknya, termasuk malaikat, mungkin ikan-ikan juga dikasih tahu. Kemudian Allah wa yukhayyiruhu, Allah memilihkan untuk orang yang sabar ini, yang disebut-sebut oleh Allah, yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipilihkan untuk dinikahkan kepada bidadari yang sangat cantik, hurun ain. Itu salah satu pengumumannya. Jadi orang yang sabar itu selalu diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Susah nggak sih sabar itu?
Logikanya karena pahalanya tinggi, yaitu surga, bidadari diumumkan, ya, berarti sabar itu agak-agak gimana gitu, susah. Karena ya al-ajru ala qadri fa'ili masyaqqati. Al-ajru ala qadri masyaqqati. Pahala itu sesuai tingkat kesulitan. Susah banget sabar itu. Di hati ini meredet benar gitu ya. Di hati ini sakit banget, nempel betul, gak bisa tidur malah. Yang susah. Tapi kalau kita melihat bahwa pahalanya dahsyat, ya insya Allah gak susah lagi. Kita akan mikir, ngapain sih hati ini ia membohongi kita, padahal surga itu dari depan mata. Ya, kenapa saya berat banget masuk surga? Gara-gara hati ini ngeredup, gara-gara hati ini ya marah, nggak ikhlas. Ya itu serahkan aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya emang dia begitu kok. Ya gitu ya. Ya insya Allah dia dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh surga. Nah, Masya Allah, kenapa? Karena memang ajarnya itu tinggi betul. Ya. Ada yang bertanya, gimana caranya Allah masih tahu makhluknya? Ya, manusia aja bisa menciptakan dunia maya, ya Facebook yang di ujung dunianya tahu. Kalau jarum jatuh di Amerika terus kemudian keinjak sama presidennya kan tahu gitu, keinjak sama pejabat tahu gitu. Apalagi cuman ya ikan-ikan yang dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Bahkan jangankan itu ya, jangankan orang bersabar, orang baik aja seperti dai, seperti apa ya? Ya, orang yang menyampaikan ilmu. Dia katakan ya, Allah memberitahu dia dan penghuni samudra, ya penghuni laut yaitu ikan-ikanan itu yusabbihuna, mereka bertasbih, mereka mendoakan si fulan tadi. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau mau didoakan oleh seluruh makhluk, pertama sabar, kedua ajarkan. Ya, saya bukan ustaz, bagaimana saya mengajarkan? Gampang, di Facebook tulis aja quote, sebar deh ke teman-temannya yang ribuan. Kan sejuk begitu kan? Ini didoakan oleh ikan. Ikan itu lebih banyak pada manusia ya dimana? Iya, lebih banyak pada manusia. Di toples kita aja ikan itu bisa dapat 10-20, apalagi di samudra. Gitu kan? Ya, ini ya. Sabar. Ya, begitu. Itu didoakan oleh malaikat. Ya. Satu lagi. An-najatu min makaidil a'da wa mu'amaratihim. Selamat dari makar-makar musuh atau orang yang tidak senang. Ini sudah kita bahas tadi. Dan makar-makarnya, mu'amarat, makarnya, konspirasinya. Jadi kalau ada musuh dia mau nyantet itu kan makar tuh, ya, makar dengan jin, makar dengan dukun. Ini selamat kita kalau orang sabar. Selamat. Kalau kena pun kita itu sedang ditambah pahalanya. Ya, sedang dibobotkan. Bobotnya itu sedang ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar, jika kalian bertakwa, maka mereka tidak akan membahayakanmu, mencelakakanmu, kaiduhum, dengan ya makar-makarnya. Makar-makarnya ini tidak akan menghancurkan kita sedikit pun syai'an. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui, mengontrol apa yang mereka lakukan. Itu semuanya dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu atas skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau Allah sudah menjanjikan ini, percaya nggak? Percaya nggak Bu? Percayalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, trust dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Makanya biasanya orang yang sabar itu dia nggak kena santet. Orang baik, orang sabar itu, ya, dia nggak kena apa namanya, nggak kena jahat, ya, nggak kena makar, ya, insya Allah, ya, apalagi dia bersabar. Kalau kena pun itu sedang ditambahin, ya, pahalanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masya Allah, ya. Jadi ini yang membuat kita semakin yakin bahwa sabar itu ajaib, sabar itu ya masya Allah, ya, yang harus kita pegang ini spirit syukur dan sabar. Baik, ya, 3 poin ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa ya kita jalankan dalam kehidupan kita. Sabar, ya, bagaimanapun juga namanya dunia itu pasti ada negatifnya. Ya, dibenci orang, dimaki orang, sabar. Kenapa? Itu Allah lagi sayang, lagi ngelempar, ya, lagi ngelempar pahala yang banyak. Kita tangkap, jangan kita buang dengan emosi. Jangan, ya, masya Allah, sabar. Insya Allah. Nanti di surga itu nggak ada negatif, semuanya positif, indah, semua enak semua. Kalau di dunia itu banyak ujian, banyak negatif, ya, banyak negatif, cacian, ya apa, dan itu adalah jalan batu loncatan supaya kita menuju akhirat yang abadi. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang sudah syuruk, kita dapat pahala haji dan umrah 3 kali. Ya, susah tapi harus dilatih. Ya,